Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi hadha yawmun safwan yumkinuna an naqumu bi anshitatina kal mu'tad yakni ta'allum. Jadi alhamdulillah pada hari yang cerah ini kita semua masih dapat melaksanakan kegiatan seperti biasanya, yaitu belajar walaupun di rumah ya, jadi tidak di sekolah, tapi tidak apa-apa. Lidzalik hayya nashkurullah bi qiraati hamdalah ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi rasa syukur kita, mari kita ucapkan dan membaca hamdalah. Tayyib, qabla an nabda dirsanadal yaum, mari kita mengawali kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah khair. Tayyib, pada pertemuan yang kemarin kita sudah mempelajari bab 2 ya, yaitu bab na'at dan ma'ud ya. Jadi nanti insyaallah Ustaz akan langsung memberikan 2 video ya, karena bab 2 dan bab 3 itu masih sama, yaitu masih bab na'at ma'ud. Jadi sekalian saja. Nah, nanti ada perbedaannya. Kita akan mempelajari yang bab kedua dulu, yaitu mengenal bab na'at ma'ud. Baik, silakan bisa disimak ya. Ya. Mengenal susunan na'at ma'ud. Nanti jika kalian bingung, kita balik saja, yaitu man'ud dan na'at itu ya. Karena biasanya kalau penggunaannya yaitu na'at man'ud itu diucapkan na'at man'ud, tapi kalau sesuai dengan susunannya nanti man'ud dulu baru na'at. Nah, baik. Kita kasih contoh. Yang pertama adalah Khalidun tajirun ghaniyun. Khalidun tajirun ghaniyun. Artinya adalah Khalid adalah seorang pedagang yang kaya. Nah, kita kembali dulu, na'at man'ud itu apa? Kalian masih ingat? Ya, na'at man'ud itu adalah kata sifat. Kalau man'ud adalah yang disifati. Jadi misalnya Devan adalah orang yang cerdas. Itu misal. Devan itu posisinya sebagai na'at. Posisinya sebagai man'ud. Lah, na'atnya mana? Na'atnya yang cerdas. Itu. Contohnya di sini Khalid adalah seorang pedagang yang kaya. Jadi yang man'ud ini adalah tajirun. Kemudian na'atnya mana? Yaitu yang ghaniyun. Ini adalah na'at man'ud. Secara gampangnya na'at itu sifat, kalau man'ud berarti yang disifati. Nah, kalau sifat itu kan banyak ya. Entah itu misal untuk manusia, misal cerdas, rajin, atau sungguh-sungguh, atau mungkin juga bisa tinggi, pendek. Nah, itu dinamakan sifat. Contoh yang kedua yaitu Hashim syurtiyun jadidun. Hashim adalah seorang polisi yang baru. Ya. Sama seperti tadi. Syurtiyun ini posisinya sebagai man'ud atau yang disifati. Kemudian yang jadidun ini adalah na'at atau kata sifat. Nah, kemudian yang ketiga adalah itu sebuah rumah yang kecil. Ya. Itu sebuah rumah yang kecil. Sama juga seperti yang di
atas. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita kasih keterangan. Kata yang bergaris bawah adalah contoh susunan naat man'ut. Berarti yang garis bawah ini ya. Ini garis bawah, ini garis bawah, ini garis bawah. Nah, kata yang pertama disebut man'ut. Berarti yang pertama berarti ini. Tajirun, kemudian surtiun, kemudian baitun. Nah, ini kata pertama dinamakan man'ut. Kemudian kata yang kedua disebut naat. Kata kedua yang ini. Ini kata kedua, ini kata kedua, ini kata kedua. Ya. Jadi contohnya Khalidun tajirun ghaniyun. Tajirun itu man'ut atau yang disifati. Jadi pedagang itu disifati apa? Yaitu ghaniyun, yang kaya. Kemudian syurtiyun, ini berarti yang disifati. Sifatnya apa? Jadidun, baru. Yang ketiga, dzalika baitun shaghirun. Baitun itu yang disifati, sifatnya adalah shaghirun, kecil. Nah, man'ut artinya kata yang disifati. Naat artinya sifat. Nah, sifat itu banyak dari tadi yang saya katakan. Ada besar, kecil, baru, lama, tinggi, kurus, dan lain sebagainya. Itu adalah sifat. Ya, jadi banyak sekali. Kemudian nah, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia antara man'ut dan naat itu bisa diberi kata yang atau juga kata yang itu bisa dihilangkan. Contohnya ya, itu rumah yang besar. Itu rumah yang besar. Jadi sudah jelas rumah itu besar. Nah, bisa juga yangnya ini dihapus. Katanya itu rumah besar. Kan kita sudah paham ya. Itu rumah besar. Oh, berarti ya jelas rumah yang ditunjuk itu adalah besar. Jadi tidak perlu menggunakan yang. Menggunakan pun juga tidak apa-apa. Nah, dari contoh ini yang dinamakan man'ut berarti yang rumah ya. Rumah ini man'ut. Kemudian naatnya adalah yang besar atau besar ini. Namanya juga Ammar, pelajar yang baru. Ammar, pelajar baru. Nah, ini adalah man'ut, baru ini adalah naat. Ini juga. Nah, kita lihat ketentuannya ada nih. Huruf terakhir dalam susunan man'ut maksudnya harokatnya harus sama. Harus sama. Kita tidak bisa kembali ternyata. Seperti tadi, Khalidun tajirun ghaniyun. Kan harokat akhirnya dhammah ta'un semua ya, harus sama. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, ini. Nanti man'ut naat itu ketentuannya adalah kata pertama kata benda, kata kedua kata sifat. Nah, dan harokatnya harus sama ya. Beda lagi dengan nanti kalau di dalam bahasa Arab itu kan ada banyak sekali jenis-jenis, kalau dalam ilmu nahwu itu banyak sekali. Jadi ada naat man'ut, ada mudhaf ilaih seperti itu. Nah, naat man'ut dan mudhaf ilaih itu hampir sama, tapi masih beda ya. Nah, bedanya apa? Kalau dalam susunan mudhaf ilaih itu kata pertama dan kata kedua sama-sama kata benda. Ya, sama-sama kata benda. Kalau tadi kan kalau naat man'ut misalnya tajirun ghaniyun. Tajirun itu kata benda, ghaniyun kata sifat. Nah, kalau mau dibuat susunan mudhaf ilaih nanti itu harokatnya bisa berubah. Contohnya kitabu Zaidin misalnya. Kitabnya Zaid seperti itu. Jadi tidak kitabu
zaitu, tidak. Kitabun zaitun, tidak. Tapi kitabu zaitin. Itu sudah beda. Kitabu itu kata benda, zaitun kan juga kata benda. Itu. Nah ini mudhaf ilaih tadi adalah mudhaf ilaih itu biasanya disebut dengan idhofah. Nah idhofah itu apa? Adalah isim yang dibaca jar itu kasroh ya, yang terdiri dari dua kalimat, di mana kalimat pertama dinamakan mudhaf dan kalimat kedua dinamakan mudhaf ilaih. Nah ini contohnya. Lafaz kedua dibaca jar karena lafaz yang pertama. Jadi lafaz yang kedua ini itu dikasrohkan oleh kata yang pertama. Contohnya kitabu zaidin. Nah, kasroh ini itu dikasrohkan oleh lafaz ini. Nah, ini itu hanya sekelas tentang idhofah karena pada bab 2 ini kita hanya membahas naat man'ut. Nah, bab idhofah ini sebagai tambahan saja, sebagai pengetahuan saja. Tayyib, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan nanti jika ingin ditanyakan bisa ditanyakan ya. Tayyib, syukran. Alhamdulillah materi dari bab 2 ini sudah selesai ya. Nanti insya Allah Ustaz akan berikan tugas tentang naat man'ut. Tayyib, nakhtatim bilhamdulillah ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum jami'an. Aku biqouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.